Khas banget kan suara remote-nya kan. Kita dari Bintang Motor Garage hari ini akan mereview satu Alphard SC 2013 kilometer 21.000. Ayo. Nate Goyard. Oke, kali ini kita akan mereview eksteriornya dulu ya teman-teman ya. Mulai dari bagian grill dan kap mesin. Grillnya ini kalau SC beda teman-teman, karena dia kan kamera sudah 360, jadi sudah ada kamera tanduknya di sini. Kemudian untuk lampu-lampunya karena ini yang facelift, sudah palette sheet itu udah Pro G. Berbeda sama yang tipe 2013 sebelumnya, 2010 dan 11 itu berbeda. Karena belum facelift, jadi ini lampu-lampunya udah facelift semua, nggak sama. Kemudian kalau SC bumpernya pun nggak sama teman-teman, kalau sama yang ATPM beda jauh. Ini kayak tekuk-tekukan dari bumpernya ini nggak sama semua. Dan untuk kondisinya ini semua masih catnya ori teman-teman. Mulai bumper, kap mesin semua full body original teman-teman. Ayo kita tarik semua, lihat ini. Sama untuk color code-nya ini putih mutiara ya teman-teman ya. Jadi zaman itu 2010, 11 itu pertama kali warna putih di Jepang itu ya putih mutiara ini yang paling tren. Nah ini untuk list-list samping lu lihat ya teman-teman tuh. Original semua kayak baru, kilometer asli 20.000, nol sepet, nggak ada cacatan sama sekali. Ini lihatin teman-teman sampai belakang. Tuh, mulus. Mulai bumper semua catnya masih ori semua. Grill-grill belakang tampilannya loh, list-list kacanya, krom-kromannya semua nih masih original semua nih. Kaleng semua teman-teman. Oke, untuk ban-bannya teman-teman ya, kilometernya kan masih 21.000 tembus teman-teman. Bannya masih produksi 2013, masih pakai Transpat R30 punya Toyo. Kembangannya ini kelihatan teman-teman, masih originalnya semua. Rek-rek semua nggak ada bunyi, kaki-kaki masih senyap semua. Karakter khasnya bawaan barunya Alphard. Kemudian tadi ada yang kelupaan ya teman-teman ya. Untuk molding lah ini bisa lihat ini karet-karetnya detailnya teman-teman. Kilometer 20.000 ya ini kayak baru persis wes. Karet-karetnya ini karet moldingnya semua nggak ada pecah. Warnanya masih kayak baru, masih putih celing. Ayo kita kupas habis mesinnya rek. Kilometer 21.000 ya apa sih langsung ini. Oke. Nah teman-teman bisa lihat yo, kulen-kulennya semua masih bawaannya ini semua masih kelihatan merah semua. Segel semua teman-teman, baut-bautnya semua mulai baut koil, kabel-kabel alternator masih segel, nggak pernah cepot teman-teman. Akinya ini baru diganti, baru nih teman-teman, 2024 bulan berapa nih? Bulan 11 teman-teman, baru aja ganti. Bulan lalu baru ganti, jadi terima panjang teman-teman, akinya baru. Pokoknya overall untuk mesin kilometer boleh ngecek ke Auto 2000 semua record, kondisinya semua pristine, tinggal pakai. Nah ini teman-teman interiornya ya kan, kita starter ya. Suaranya kan halus banget, karakternya 2 aset. Nah untuk interiornya Alphard ini kan kilometer masih 20.000. Bisa dilihat atasnya ini semua masih plastikan teman-teman. Semua masih plastikan, sama ini bunyinya parking sensor. Parking sensornya kan ada 4 titik. Corner semua sama belakang, yang belakangnya ada 4 titik, depan 2, berarti total 6 titik teman-teman. Ini untuk tipenya SC, audionya sudah 18 channel dan sudah JBL. Nah, untuk SC ini teman-teman, dia tampilannya masih original Jepang.
Jadi untuk bahasanya semua ini masih Jepang semua teman-teman, bisa dilihat semua ya. Nah, untuk yang seri ini sudah ada Bluetooth-nya teman-teman. Kalau yang untuk ANH20 ini ya, ANH20 ini tipe SC-nya sudah ada Bluetooth dan USB dan HDD. Kalau yang jenis yang sebelumnya ini yang ANH10 itu dia nggak ada Bluetooth-nya teman-teman, karena masih jadul kan. Yang ini udah ada Bluetooth. Untuk AC-nya udah dilengkapi sama nanoteknologi. Jadi filternya tuh udah nano teman-teman. Otomatis filternya AC ini dia udah apa ya bilangnya ya? Sudah terfilter sampai seukuran mikron. Jadi lebih sehat lah saya untuk udara yang di dalam ini. Kemudian untuk pengaturan dari depan kita bisa lihat sudah dual zone kiri kanan untuk pengaturan suhunya. Kemudian kita untuk nyeting AC belakangan pun bisa lewat depan sini teman-teman. Untuk suhu dan mode flapnya untuk mau di depan atau mau di bawah kaki atau mau di atas dashboard, itu settingannya sudah bisa semua kita setting dari sini semua. Kemudian untuk storage-nya untuk Alphard ini banyak teman-teman. Ada konsol tengah sini kalau kita mau naruh surat atau bolpen atau dokumen-dokumen atau apapun itu bisa. Kemudian yang tengah ini juga penyimpanannya ada cup holder 2 dan di sini ada hook untuk kalau misal kayak kita ada barang bawaan apa kayak tas atau apa bisa taruh sini, taruh tengah. Dan ini ada secret storage-nya teman-teman. Ini saya slide ya. Nah, khusus Alphard nih yang ANH20 kita ada secret storage di sini. Ini lumayan besar sih. Ya mungkin sekitar kapasitas 4-5 liter lah. Bisa naruh barang-barang berharga, bisa taruh tengah sini. Dan ini ada remote-nya juga, nanti bisa dicek ini highlight-nya. Ini untuk remote yang bagian belakang ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk ANH20 ini udah dilengkapi sama start stop button engine. Kemudian auto retract, kita bisa menata retract-nya ini mau di auto atau mau kita manual untuk tekuk. Kemudian untuk kursinya ini udah ada memory seat, ada memorinya bisa sampai 3 teman-teman. Jadi mau nanti misalnya yang supir udah ditata untuk set 1, terus nanti untuk kita yang mau ownernya mau driving sendiri kita bisa setting ke set 2 memori atau set 3 memori. Kemudian untuk yang SC ini interiornya ini kebetulan yang black ya, dan bukan yang kulit. SC ada yang kulit, ada yang blue. Yang punya kita nih kebetulan yang tipenya yang punya yang seri yang blue teman-teman. Depannya udah captain seat. Kemudian kalau SC itu yang facelift, yang udah seri pilot seat, depan ini bisa ada leg rest-nya teman-teman. Nah, kita bisa lihat ini leg rest-nya nih main. Nah, jadi meskipun duduk di depan pun kita masih dikasih leg rest untuk sisi passengernya. Oke. Kemudian untuk glove box-nya depan pun ini cukup banyak penyimpanannya. Di dalam glove box ada glove box-nya lagi nih teman-teman. Nah, untuk buku manualnya nanti bisa kita cek detail di bagian dokumen. Untuk bagian depan ini juga sudah dilengkapi sunroof. Tapi sunroof ini nggak bisa dibuka ya teman-teman, hanya bisa dibuka cuma naik gini aja detailnya nih. Jadi ini dikhususkan kalau misalnya ada yang mau rokokan atau mau vapor, ini dibuka seperti ini, otomatis udara nggak bisa masuk tapi bisanya keluar. Jadi untuk sirkulasi lah istilahnya lah. Nah, sama detailnya boleh dicek ya teman-teman ya, dashboardnya teman-teman loh. Kalau KM 21.000 teman-teman, nggak ada pecah-pecahnya sama sekali. Terus jeruk-jeruknya ini masih ngedop semua, nggak kilap. Karena penyakitnya di Alphard ANH20, Camry dan Harrier yang sekelasnya ini pada tahun itu selalu sticky panel. Kalau panas sticky, setelah sticky nanti pecah-pecah. Nah, kalau mau lihat asli apa enggaknya bisa dicek langsung teman-teman. Ini kan kilometer masih 20.000, masih mulus semua, nggak ada cacat sama sekali dashboardnya.
Nah, untuk setir-setirnya bisa dilihat ini napa letternya, nah, bukan napa letter, sorry. Ini kulit jeruknya nih, bawaan aslinya nih masih jeruknya masih keluar semua teman-teman. Kilometer asli 20.000. Untuk jahitan-jahitannya bisa dilihat ini semua masih utuh semua. Bagian untuk wood panel di setirnya memang ada bocel-bocel sedikit ya, memang ini faktor usia ya. Rata-rata memang kalau yang tahun-tahun segini pasti ada bocel dikit-dikit, ini wajar. Ayo kita sekarang bahas jok tengahnya nih. Bagian tengah sini kan biasanya yang harus direview kalau di Alphard itu loh. Ini joknya kalau yang 2013 ya itu udah pilot seat. Jadi yang seri facelift itu udah pilot seat. Ini kursinya udah paten, armrestnya semua paten karena pilot seat. Ada cup holder, kemudian 1, 2, 3, 4, terus ada meja juga. Bagian di tengah sini. Kemudian untuk reclining semua udah otomatis ya teman-teman kalau pilot ya. Jadi bukan yang ontelan. Cuman maju mundurnya masih manual. Kemudian kalau kita pilot seat itu yang terkenal apa sih? Ada leg rest-nya rek lo, lihat sendiri nih. Dan leg rest-nya otomatis. Loh. Nah, sama teman-teman kalau mau tahu sini rek. Ini kalau yang udah pilot seat itu kita untuk pengaturan jok yang di penumpang itu udah bisa kita setel dari depan untuk kita maju mundurkan. Nah, jadi kalau misal yang depan teman sopir aja nih, kita tinggal duduk sini, kita nggak perlu sopirnya ngarahin, kita sendiri bisa ngarahkan sendiri untuk ngatur. Nah, armrest kedua, leg rest kedua teman-teman. Nah, loh, jadi kita duduknya tuh bisa, wah enak banget teman-teman. Udah kayak kursi tidur aja wes, loh, feelnya terus, wah wes, mantap. Oke teman-teman, sekarang kita bahas baris ketiganya ini. Ini baris ketiganya nih, mau 3 orang pun kamu duduk tengah, ini kasih 2 orang lagi masih nyaman. Kemudian kalau untuk 2 orang, ini posturku ini 170 cm. Ini segini nih lebarnya loh, masih dapat banyak. Terus kalau untuk Alphard yang SC ini, dia belakangnya udah ada armrestnya. Jadi kalau mau konfigurasi 6 orang aja tuh 2 itu masih nyaman banget teman-teman. Soalnya udah ada armrestnya. Kemudian untuk pengaturannya ini maju mundurnya leg restnya space untuk kaki kita ini masih gede banget. Ini kalau aku menetapkan belakang, sandaran kursi masih bisa reclining sampai segini teman-teman. Dan kepala pun nggak nyundul ini. Kalau mau dibuat kepalanya bisa lebih lebih reclining lebih dapat lagi, ini udah tinggal dimajukan udah. Ini udah dapatnya enak banget teman-teman. Ini headrestnya pun bisa dinaikkan, jadi tuh space-nya kan masih dapat banget ini. Kemudian untuk Alphard SC ini kan speakernya sudah 18 channel seperti yang aku sebutkan yang sebelumnya tadi waktu bahas di depan. Itu kalau 18 channel udah tercover sampai belakang teman-teman. Mulai ini belakangnya udah ada Twitter, ada mid bassnya semua, jadi suaranya mulai dari depan, tengah sampai belakang itu rata sama semua. Oke, nah, ini kita review dulu bagian bagasinya ya. Kalau power backdoor itu kalau kita pencet, lah udah buka sendiri. Nah, kalau mau lihat bagasinya rek lo, kalau kursinya naik semua nih, besarnya banget loh. Aku bisa mau tidur enak nih. Loh, mau ngeliat 3-4 koper sama barang-barangnya dikasih kasurnya bisa semua nih. Jadi kalau Alphard itu memang untuk misi barang apapun volumenya itu besar banget rek. Jadi enak buat keluarga yang udah punya anak 2, anak 3, masih mau bawa suster, itu masih enak. Mau bawa apapun tinggal masuk. Untuk surat-surat dan kelengkapannya ini ya teman-teman ya, karena ini SC jadi memang bukan dari Toyota langsung, melainkan dari importer umum. Dulu pengambilan ini di Duta Bayu teman-teman, di Surabaya. Mobilnya tangan pertama plat L, kemudian sama owner dibalik nama ke Malang, jadi platnya diganti nomor cantik N777. Ini kelengkapannya semua, kitab-kitabnya semua lengkap.
buku servis dari Duta Bayi juga lengkap. Untuk pajaknya per tahun 9 juta 9 juta bulat, dan pajaknya nanti terima panjang teman-teman, bulan 11 sampai 2025. Oke, tadi itu review lengkapnya udah kita kupas habis. Sekarang kita kupas habis test drive-nya. Ayo. Nah, kalau kita naik Alphard ya harus duduk belakang dong, nggak yang nyopir. Ayo, ayo. Oke, nah ini loh Rek, loh rasanya mewah banget kan, kayak kita lagi di rumah nih. Ya ini kita memang Alphard itu ya, yang pilot itu feel-nya udah kayak CEO. Kamu duduk di sini mau nanti mau baca tab, mau baca report-report apa gimana itu semua bisa wis. Mau taruh minum ya bisa ditaruh sini. Kakinya loh lihat teman-teman. Nah ini leg rest-nya bisa sampai sini nih. Tuh. Dan kursi depannya bisa lihat nih lah, bisa tak majukan sampai sini. Jadi posisinya ini sampai bener-bener bisa tidur nih teman-teman. Ini sampai jalan tuh. Loh. Terus sunroof tak buka gini, feel-nya tuh, pandangannya pun tuh enak banget teman-teman. Udah kayak kita kayak serasa duduk di sofa di rumah, tapi pemandangannya bisa sampai jalan. Nah ini untuk AC-AC-nya ya teman-teman ya. Penyakitnya Alphard ANH20 dan ANH10 itu pasti isi AC-nya patah. Nah kalau kilometer masih 20.000 gini loh, isinya masih semua auto semua loh, semua auto. Kemudian fitur-fiturnya nanti ditambahkan tuh kayak ini, misalnya mau lampu baca lah, ini lampu-lampunya semua aktif. Speakernya 17 channel, jadi di atas ini semua ada speakernya udah. Dan di sini pun udah ada tweeternya teman-teman, ada mid bassnya juga, penempatan air bisa di sini juga. Di sini kalau mau penyimpanan nanti untuk dokumen atau apa bisa taruh sini. Di sini pun masih ada tambahan lagi kayak yang sebelumnya udah tak jelaskan. Dan enaknya teman-teman, kalau Alphard SC yang ini kebetulan yang fabric, dan fabric itu jarang teman-teman, rata-rata masih yang kulit. Nah enaknya kalau fabric gimana? Kita nggak kerasa panas teman-teman, karena ini kan kain, jadi otomatis lebih breathable. Kita lebih nggak gampang berkeringat yang di bagian sini. Dan biasanya kalau warna hitam itu kan menyerap panas teman-teman. Nah kalau yang di fabric ini meskipun menyerap panas, karena ini fabric otomatis lebih dingin, jadi lebih nyaman di kulit juga daripada kalau kulit itu biasa. Kalau saya pribadi lebih suka yang fabric teman-teman. Tapi kalau memang nanti misal udah punya anak, nah nanti kalau mau bawa anak memang jadi nilai minus, karena kalau kita pakai fabric itu kan nanti kalau ketumpahan makanan itu pembersihannya lebih susah. Tapi kalau untuk segi kemewahan itu jauh lebih dapat di fabric teman-teman. Oke, nah ini teman-teman dengan posisi kayak gini enaknya nih, kalau kita mau lihat atas loh tinggal dibuka aja teman-teman. Sebelumnya kalau saya tutup loh, kalau panas kita tutup aja, kalau misalnya kita malam mau buka tinggal kita buka teman-teman. Nah kalau memang mau dibuka kacanya bisa teman-teman, bisa lihat ini loh, sampai jalan pun nggak ada masalah teman-teman. Nah kalau kita di perumahan kayak gini mau ngerasakan hawa-hawa luar, mau berdiri pun apa ya, kalau mau berdiri ya biasanya kalau anak-anak kecil biasanya kan kalau mau berdiri waktu di sunroof ini kan enak nih loh, cukup teman-teman, enak. Headroomnya jauh kalau kayak gini udah. Nah kita kembali lagi, mau ditutup tinggal tutup aja untuk. Nah untuk settingan untuk AC-nya semua kita bisa atur di sini, mulai temperatur, terus fan-nya juga, dan mode-modenya misal AC-nya mau ditaruh yang di bawah atau di atas, ini modenya semua bisa di sini teman-teman. Dan nyeting sunroof-nya semua di sini. Kemudian kalau mau lampu untuk ambient light-nya semua bisa loh. Ini kalau malam lebih kelihatan nih, kalau saya tutup ya, ada ambient light-nya bisa kita atur mau dinyalakan apa dimatikan. Jadi bener-bener
feel mewahnya tuh dapet teman-teman. Oke, kira wis nyaman toh di belakang duduk apa feel semua udah paham. Sekarang kita pindah ke depan untuk kita nyoba feel drivingnya apa. Ayo. Oke teman-teman, ini feel driving nyetirnya ya. ANH20 itu terkenal karakternya tuh empuk banget. Terus setirnya karena yang dari sebelumnya ANH10 itu udah masih pakai power steering fluid yang masih hidrolis. ANH20 ini pertama kali yang pakai EPS, pakai electric power steering. Jadi feelnya tuh setirnya bener-bener ringan teman-teman. Dan kalau masih kilometer 20.000 udah nggak ada lagi nanti ceritanya kayak wah itu racknya udah di repair apa belum ya kan. Kalau ini racknya masih aman teman-teman, masih bawaan pabrik, jadi feelnya bener-bener masih ringan banget. Kalau udah kilometer 80 itu biasanya kan udah di repair, otomatis pasti lebih berat. Nggak mungkin nggak lebih berat ya kan. Terus untuk transmisinya ANH20 ini pakai transmisi CVT. Jadi feel nyetirnya tuh bener-bener halus banget teman-teman. Knalpot apa ya, suara-suara RPM, suara mesinnya tuh bener-bener nggak terlalu masuk, minim banget. Kemudian ditutup dengan audionya yang udah 17 channel dari JBL ini, otomatis feel-nya tuh bener-bener kedap kayak kita lagi di rumah gitu loh, kayak rumah berjalan. Dimana nanti kalau kita di belakang mau ada anak dua, ada opa oma, satu keluarga, orang 7 itu benar-benar nyaman sekali. Kita mau ke Jakarta, mau ke kemanapun lah, itu benar-benar feel-nya tuh enak gitu teman-teman. Headroom-nya juga gede ya kan. Kemudian ditambah lagi ya ini, balik lagi ini yang SC yang fabric teman-teman. Jadi feel-nya tuh enak, nggak kepanasan untuk joknya ini. Kalau kulit pasti terasa lebih panas, fabric tuh lebih dingin teman-teman. Terus AC-nya ini kan udah yang tadi saya jelaskan, ini udah pakai nanoteknologi, jadi hawa-hawanya tuh udaranya tuh lebih seger teman-teman, karena dia udah pump filternya udah sampai mikron. Nah untuk yang sektor lainnya kayak ini udah ada armrest, terus dan kalau misal CVT ini pun kalau kita mau tanjakan pun kita nggak perlu khawatir teman-teman, karena ini udah dilengkapi sama Tiptronic. Nah kita bisa mainkan manualnya, meskipun ya feel-nya tetap CVT ya, cuman tetap lumayan lah, bukan yang kita yang nggak bisa ngerasa ngoper gitu loh. Jadi kalau buat tanya-tanyakan masih oke. Kemudian untuk fitur-fitur lainnya yang di Alphard ini, ANH20 ini udah dilengkapi sama remote setir, bisa nanti dilihat highlightnya semua. Kita bisa pengaturan untuk volume, bisa maju mundur musiknya untuk maju dan mundur. Kemudian kita bisa merubah modenya dan bisa angkat telepon juga. Kemudian ini teman-teman, nanti ini tak pencetkan tombol untuk kamera 360 nya teman-teman. Jadi ANH20 SC ini yang premium sound ini sudah pakai kamera 360 bawaan pabrik. Untuk 2013 itu fitur ini sangat mahal lah istilahnya, karena zaman itu yang punya fitur 360 nggak banyak teman-teman. Salah satunya cuma ini. Nah bisa dilihat ini. Nah nanti ini bisa kelihatan nih, kita bisa lihat sekeliling kita kalau lagi macet, lagi mepet-mepet, jaraknya seberapa. Terus untuk ngukur jarak kiri kanannya ini kita bisa ngeliat semua teman-teman. Nah, kayak seperti ini saya mepetkan bisa kelihatan nih. Ini sangat membantu karena Alphard ini kan besar, jadi untuk kita kalau yang mau nyopir sendiri pun enak gitu loh. Kita udah dibantu dengan kamera 360 ini. Ini kerasa ya guys, ini panas-panasnya nih rek lo. Panasnya kan kerasa nih. Nah, tapi jangan khawatir. Yang untuk kaca depan dan driver ini semua udah pakai V-Cool. Nah, jadi panasnya ini pun mendingan, jadi gak terlalu panas banget karena ya sudah V-Cool gitu loh. Kemudian kalau memang masih silau, ya ini di atas ini kita udah disediakan tempat untuk naruh kacamata. Cuman kacamataku pas gak bawa kacamata hitam rek. Jadi ya gak apa-apa lah kacamata bening ini. Nah, jadi fitur-fiturnya sudah lengkap semua teman-teman, enak udah ada semua nih. Nah untuk tambahan lagi ya teman-teman ya, ini untuk feel-nya kalau kita lagi nyalakan lampu ini di belakang lah, ini lah kan bisa kelihatan kan, bisa setel. Nah kalau posisi gelap ini ambient light-nya tuh kerasa teman-teman, kerasa feel mewahnya, kerasa kalau waktu malam gitu.
Kemudian untuk kaca-kaca belakang ini bawaannya kalau yang SC itu dia udah Ray-Ban yang kaca belakang ya. Belakang tengah ke belakang ini udah Ray-Ban. Jadi kacanya sendiri udah gelap karena kan dia yang build up Jepang. Kemudian untuk infotainment di belakang ini sudah dilengkapi sama TV. Kalau posisi udah kontak on dia otomatis buka sendiri teman-teman. Dan sudah dikasih remote dari bawaannya. Kita kalau mau nyeting lagu semua bisa dari sini teman-teman. Bisa dari HDD, disk sama Bluetooth. Nah ini coba ini ya. Kita atur volume-nya teman-teman. Oke, itu sekilas dari review lengkap mengenai Alphard SC 2013. Kalian masih penasaran kan untuk harganya? Untuk harganya teman-teman 400 juta saja. Kilometer 21.000 Alphard ANH 20 yang SC Premium Sound 2013. Top.